Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القطب المقوم بالعباد أحمد بن محمد تيجاني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا معاشر الأساتذة الكرماء، ويا معاشر الأخوان والأخوات والصائمين والصائمات rahimakumullah, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan, para akhwat, para shaimin shaimat yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan, bimbingan, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hitung. Jika kita ingin menghitung nikmat-nikmat tersebut, setiap gerak-gerik kita, setiap detik, Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bergelimang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sering melalaikan perintahnya, meskipun kita sering melanggar larangannya, sering bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita, melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya, sewajibnya kita selaku hamba yang tidak memiliki daya dan upaya, kekuatan kecuali karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, hadirat yang berbahagia, melanjutkan kajian kita kemarin sedikit masih seputar tentang meneruskan kajian tentang bangun malam. Dalam sebuah ayat surah Al-Isra ayat 79, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara waktu malam, di antara sebagian waktu malam, maka salatlah engkau tahajud, salatlah engkau salat malam. Mudah-mudahan dengan salat malam tersebut, Tuhanmu Allah SWT akan membangkitkanmu dalam keadaan memperoleh maqam, kedudukan yang terpuji, maqam yang mahmudah. Ini ayat ditujukan oleh Allah SWT kepada kekasihnya Habibullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan dalam ayat ini kekasihnya Rasulullah untuk melakukan sholat tahajud, bangun malam. Perintah ini juga berlaku untuk umatnya, cuma hukumnya berbeda. Jadi perintah yang ditujukan kepada Allah SWT, oleh Allah kepada Rasulullah, ini menunjukkan wajib bagi Rasulullah untuk melakukannya. Maka tahajud itu wajib bagi Rasulullah dan sunnah bagi kita umatnya. Sunnah, tetapi sunnah yang sangat dikuatkan, sangat dianjurkan untuk kita melakukan sholat malam, sholat tahajud, meskipun hanya 2 rakaat. Sangat dianjurkan, sebagaimana sudah ana sampaikan sebelumnya kemarin, sedikit tentang tahajud dan bangun malam.
Jadi tahajud itu bangun malam merupakan salah satu rutinitas para aulia, para ambiya, para aulia. Tidak ada seorang nabi, seorang rasul dan seorang wali kecuali mereka bangun malam. Mereka menghidupkan malam, bermunajat, berdoa, bertadaruk pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat beliau bangun malam sampai bengkak-bengkak kakinya karena lamanya sholat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan kepada kita umatnya supaya bersungguh-sungguh dalam bangun malam. Karena bagi Rasulullah bangun malam itu adalah wajib. Al-Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun alayya fariidatun wa li ummati tatawwu'un." Qiyamul lail wal witru was siwak. Rasulullah bersabda, ada 3 perkara yang wajib bagiku dan sunnah bagi umatku. Jadi bagi Rasulullah 3 perkara ini wajib, 3 perkara. Tetapi bagi kita umatnya sunnah. Yang pertama qiyamul lail, bangun malam atau sholat tahajud. Ini wajib bagi Rasulullah. Tetapi bagi kita sunnah dan sangat dianjurkan. Hendaklah kita berusaha untuk membiasakan diri bangun malam. Terutama di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk melatih diri di bulan Ramadan ini. Kita dilatih untuk sahur oleh Allah SWT. Kemudian sekalian kita sholat 2 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat, 6 rakaat, semampu kita. Tetapi jangan terlalu bernafsu. Yang penting istiqamah, sholat 2 rakaat. Kemudian berzikir, membaca lazimah pagi di takdim, itu lebih abad. Nah, ini kesempatan kita untuk melatih diri kita. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita bisa terus istiqamah bangun malam. Nah, seperti yang sudah Anda sampaikan kemarin, di antara usaha kita dalam bangun malam itu niat. Sebelum tidur itu kita niat ingin bangun malam. Niat, kemudian berdoa, ya Allah, saya ingin bangun malam, tolong bangunkan saya di waktu jam 3 ataupun jam setengah 4 umpamanya, tolong bangunkan, karena kita tidak punya kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian baca seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, baca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini karena di antara sebab urutnya ini, suatu hari Sayyidah Fatimah itu ngadu kepada Rasulullah karena beliau capek mengerjakan pekerjaan rumah tangga, melayani suami, mengurusi anak, sehingga tidak bisa maksimal. Terkadang bablas tidak bisa bangun malam. Nah, itu Sayyidah Fatimah minta kepada Rasulullah seorang pembantu yang bisa membantu beliau di rumah tangganya, supaya ada pembantu biar beliau bisa meluangkan waktu banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah pun bersabda, ya Fatimah, maukah engkau aku beri sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Apa itu wahai ayahanda? Kata Rasulullah, sebelum tidur engkau baca subhanallah 33 kali seperti dalam sholat itu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah jadi 100 kali. Nah, itu akan bisa membantumu kuat dan tidak akan merasakan capek meskipun engkau banyak melakukan pekerjaan, bangun malam, melayani suami dan sebagainya, tetap engkau akan merasa fresh, segar terus katanya. Nah, itu diantara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah supaya kita bisa bangun malam. Nah, itu diantara usaha baca itu, zikir sebelum tidur kita baca. Nah, kemudian di samping itu usaha juga letakkan HP-nya di dekat, pasang alarm, itu juga usaha.
untuk supaya kita bisa bangun malam gitu. Nah, kemudian diantaranya ada para ulama juga memberikan tips cara supaya bisa bangun malam. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Nasihat Dunia, beliau memberikan cara jika ingin bisa bangun malam, hendaklah melakukan beberapa hal. Yang pertama, jangan banyak makan di malam hari. Kalau banyak makan, otomatis susah untuk bangun malam itu. Karena perutnya penuh. Jadi malam hari jangan banyak makan. Kemudian kata beliau, jangan terlalu malam tidurnya. Kalau terlalu malam tidurnya, bablas itu. Bangunnya subuh. Bisa-bisa subuhnya pun enggak. Kalau terlalu malam. Kalau memang sudah malam, langsung enggak usah tidur sekalian sampai subuh. Subuhnya selesai, tidurnya selesai setelah subuh, umpama itu setelah isya. Itu diantara yang beliau katakan. Kemudian, di siang harinya usahakan untuk tidur walaupun sebentar. Tidur siang. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu selalu termasuk rutin itu. Beliau melakukan namanya qailulah. Qailulah itu tidur sebentar sebelum zuhur. Sekitar jam 10, jam 11 itu sebelum zuhur tidur sebentar. Entah itu 1 jam ataupun setengah jam tidur. Itu juga salah satu hal yang bisa memperkuat seseorang bisa bangun malam itu. Tidur di waktu siang. Kalau siangnya tidak tidur, tidak qailulah, maka otomatis susah dia untuk bangun malam. Apalagi siangnya tidak tidur, tidak qailulah, makannya banyak malamnya. Kemudian tidurnya juga malam, susah untuk bangun itu. Syekh Malik bin Dinar juga beliau ketika ditanya tentang bangun malam ini dan bagaimana cara bangun malam, kata beliau, orang yang bangun malam itu adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bangun malam, jika ingin bisa bangun malam, ini ketika beliau ditanya bagaimana cara bangun malam, maka hendaklah seseorang itu tidak bermaksiat di siang hari supaya bisa bangun malam. Jika dia bermaksiat di siang hari, maka susah untuk dia bangun malam menghadap Allah Subhanahu wa taala di malam harinya. Itu diantara itu yang dikatakan oleh Syekh Malik bin Dinar. Jadi kalau ingin bisa bangun malam, berusaha untuk menghindari maksiat, menjauhi maksiat di siang harinya, supaya di malam harinya kita dipilih oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang bisa untuk mengajak, untuk menghadap kepadanya. Yaitu diantara tips cara supaya bisa bangun malam yang diajarkan oleh para ulama kita. Maka berusaha kita supaya bisa untuk bangun malam. Itu yang kembali tadi kepada hadis Nabi. Jadi bangun malam wajib bagi Nabi, tapi sunnah bagi kita umat dan sangat dianjurkan untuk kita supaya bisa bangun malam. Yang kedua, perkara yang wajib bagi Nabi tetapi sunnah bagi kita, yaitu sholat witir. Witir ini diantara yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah kepada beberapa orang sahabatnya. Di antaranya sahabat Abu Dzar, diwasiatkan oleh Rasulullah supaya jangan sampai meninggalkan witir. Jadi witir tidak hanya di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan pun, maka hendaklah kita lakukan witir. Minimal 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat ganjil, ataupun maksimal 11 rakaat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah setiap malam 11 rakaat. Witir, sholat ganjil. Witir itu asalnya ganjil 1 rakaat itu witir. Kalau lebih dari 1, maka niatnya itu bukan sholat witir. Itu para ulama mengajarkan dulu, niatnya usalli rak'atain minal witri. Rak'atain minal witri, niatnya seperti itu. Aku sholat 2 rakaat dari witir. Itu kalau mau sholat lebih dari 1, 2, 3, 5. Jadi yang 2-2-2-nya itu makanya rak'atain minal witri. Itu sholat witir. Jadi witir boleh dilakukan waktunya setelah sholat isya.
Boleh dilakukan langsung setelah sholat ba'di Isya, ataupun lebih afdal dilakukan di waktu sahar sebelum subuh. Ya. Kita boleh memilih, boleh mau dilakukan habis isya langsung ataupun sebelum subuh. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memilih untuk melakukannya langsung setelah sholat Isya, karena beliau khawatir barangkali nanti tidak bisa bangun malam. Masih khawatir beliau, nah, mumpung ini ada kesempatan, ya lakukan sekarang. Nanti kalau bangun malam, ya sholat lagi, sholat tahajud. Tapi Sayyidina Umar beliau memilih untuk melakukannya di akhir malam, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah, untuk menjadikan witir akhir di akhir malam, di akhir sholat dan di akhir malam. Jadi beliau milih untuk melakukannya di waktu sahar, karena beliau merasa kuat, pasti yakin bahwasanya dia akan bangun di malam harinya. Jadi boleh milih, mau milih yang sesuai seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, ataupun milih yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ya. Nah, kalau sudah melakukan setelah Isya, nanti kalau bangun malam tidak boleh lagi, karena tidak boleh melakukan dua witir dalam satu malam, harus satu witir saja. Ini sholat witir yang wajib bagi Nabi, tetapi bagi kita adalah sunnah. Kemudian yang ketiga tadi as-siwak. Ini juga banyak kita orang yang mengabaikan sunnah ini. Padahal ini sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Nabi kemana-mana beliau tuh senantiasa bawa siwak. Ya. Nah, di sampingnya ketika mau tidur itu senantiasa ada siwak. Bahkan beliau mau perang pun siwakan dulu. Mau perang menghadapi orang kafir ini pakai siwak dulu. Nah, itu Nabi SAW. Sehingga Nabi dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Nasai, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak. Tapi Nabi itu Nabi rahmat, Nabi penyayang, khawatir kalau diwajib nanti berat umatnya, kesulitan pasti. Nah, mau beli siwaknya lagi, mau nyarinya, jadi mau kemana-mana. Nabi mengetahui keadaan umatnya, terutama umat di akhir zaman ini, nah, sehingga tidak diwajibkan oleh Nabi, disunahkan saja. Yang mau melakukannya silakan, yang tidak apa-apa. Tapi sangat dianjurkan untuk dilakukan, dan faedahnya banyak, baik dari segi ilmiah, dari segi kedokteran, ataupun dari asalnya banyak. Bahkan di antara ulama ada yang menghitung faedahnya itu, faedah siwak sampai 30, ada yang 40, bahkan ada yang sampai 70 faedah di balik siwak tersebut. Dan faedah yang terbesar, orang yang siwakan akhir hayatnya akan diakhiri dengan husnul khatimah. Ini orang yang diantara faedah yang disebutkan oleh para ulama untuk orang yang bersiwak itu. Adapun untuk segi kedokteran, faedah zahir, gigi bersih, gusi terjaga, memperkuat hafalan, itu juga diantara faedah cuma menghilangkan bau mulut, dan banyak lagi faedah-faedah siwak. Sehingga Nabi sangat menganjurkan untuk kita bersiwak. Bahkan dalam sebuah hadis, meskipun ini hadisnya dhaif, tetapi untuk fadailul amal boleh. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, rak'atan bisiwak khairun min sab'ina rak'atan bil ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik, lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ya. Ini diantara dari segi pahalanya. Dari segi pahala, jadi nilai pahala sholat itu jauh lebih besar jika dilakukan dengan siwak. Begitu juga nilai pahala baca Quran jauh lebih besar jika dilakukan dengan memakai siwak. Ya. Siwak dianjurkan, disunahkan pakai kayu arak namanya. Biasa alhamdulillah sudah dijual di toko-toko, yaitu siwak itu yang bungkusan itu lebih baik, itu yang basah.
Kalau seandainya tidak ada siwak pun, ya ujung baju di sebagai isyarat sunnah saja, ataupun ujung ridanya umpamanya pakai, itu sudah dapat sunnah, sudah dapat sunnah. Tapi lebih afdal kalau memakai kayu siwak, kayu arak, karena itu yang dipakai oleh Nabi. Memang tidak harus kayu arak, kayu apa saja yang penting bisa untuk dipakai di siwak boleh. Tetapi yang abdolnya itu kayu arak, karena itu yang kayu yang dipakai oleh Nabi ketika bersiwak. Nah, ini perkara yang wajib bagi Nabi, tetapi sunnah bagi kita semua. Jadi bangun malam, sholat witir, dan juga siwak. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, bisa kita ikuti sunnah-sunnah Nabi ini, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bangun malam tadi, bangun malam dan juga sholat witir. Jangan sampai kita tinggalkan, mumpung kita masih diberi sehat oleh Allah SWT, maka berusahalah kita untuk bangun malam, berusahalah kita untuk menjaga sholat witir minimal tadi 1 rakaat ataupun kalau mau sedengan 3 rakaat seperti yang kita lakukan setiap malam di malam bulan Ramadan.